terus menulis Injil yang difirmankan kepadanya. Injil yang mana? Kan nggak ada Injil Yesus, nggak ada kan Pak Ustadz ya? Nah, terus misalkan membantu ibunya kan Maryam, nyuci misalkan nyuci, nggak mungkin juga gitu loh kayaknya. Nggak berbuat apa-apa, hanya menunggu firman aja misalkan. Ya Tuhan kok nganggur gitu loh Pak Ustadz? Kan nggak mungkin itu kan ya? Itu kan. Iya kan Pak Ustadz ya? Pertanyaannya. Iya, pokoknya di mana-mana rujukan mereka tetap gagal jadi Tuhan, Bang Jai. Apa Firman nganggur yang aja? menjadi Tuhan itu, firman yang menjadi Tuhan itu kan sudah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Ya, Tidak, itu artinya kan gagal yang, jadi Tuhan. nah itulah apa cuma nganggur aja gitu selama hampir 17 tahun hilang itulah yang menyebabkan kami ini mualaf-mualaf tuh makin yakin gitu loh. Misalkan nganggur aja, makan, tidur, nggak melakukan kegiatan apapun, kan nggak mungkin juga Tuhan nganggurnya itu. Maksudku gitu tadi tuh mau tanya itu. Iya kan, Iya, ya? betul. Betul, Masya Misalkan dia Allah. juga pergi ke bapaknya gitu kan selama 17 tahun, terus turun lagi ke bumi. Mana buktinya? Nggak ada loh. Apa ya itu semua loh? Nggak juga loh. Itulah agak lain kurasa gitu kan. Jadi kan nggak ada gitu yang menyatakan Yesus itu Tuhan hampir separuh usianya 17 tahun itu hilang loh. Gitu kan ya? Ya nggak mungkin juga loh. Apa membantu ayahnya Yusuf sebagai tukang kayu? Masa Tuhan jadi tukang kayu? Ngeri. Jadi jawab Pak Ustaz, dijawab. Itu kan semasa Iya. SD SMP, Jai. Iya bunda kan Di hampir sekolah. separuh. Kalau aku belajar gitu loh, makanya kan imani saja, nggak ada roh kudus dalam diri Pak Ustadz ini, makanya aku bilang tadi gitu loh. Benar-benar Pak Ustadz itu gitu ya. Enggak, itu kan aku kan timbul pertanyaan, kenapa? Karena ketika kita membaca sejarah itu kan tidak semuanya tercatat di dalam Bible kan, hampir setengah usianya loh, 17 tahun loh bunda gitu loh, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada kegiatan dia gitu loh. Masa Tuhan libur dulu bunda on off gitu kan nggak mungkin. Maksudku Di gitu. sekolah, Jai. Banyak les dia, banyak les. Les Oh, les pelajaran dulu. tambahan. Oles dulu, oles dulu ya. Oh iya 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 iya. Iya, Aku dulu pikir kayak gitu, apa iya ya Yesus itu 17 tahun kembali ke pangkuan Bapak terus turun lagi. Tapi mana datanya kok nggak ada gitu. Iya, pertama yang bermasalah Bang Jai, penonton, yang bermasalah pada kekristenan itu adalah data rujukan mereka, tidak asli atau itu adalah buatan manusia. Sehingga yang tertera di dalam adalah dongeng-dongeng. Apa yang antum tadi sampaikan itu kan seperti dongeng kan? Tidak ada yang bisa divalidasi, tidak. Dongeng. Dongeng sebelum tidur. Iya, dongeng. Makanya terciptalah Tuhan-Tuhan yang tidak jelas. Masa Yohanes mengatakan firman yang menjadi manusia yang menjadi Tuhan, itu dijelaskan tadi oleh Bang Zuma. Matius 4 nomor 4, manusia itu bukan hanya dari roti saja, akan tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mazmur 55 nomor 11, ketika Allah berfirman tentang menghendaki sesuatu, maka firman itu akan kembali kepada dirinya sebelum menjadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun gagal firman itu menjadi Tuhan sebagaimana rujukan Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Nah, sementara Lukas ya melahirkan Tuhannya di kota Daud. Nama yang mana yang benar? Sementara Paulus mematikan Tuhannya, mematikan Yesus baru jadi Tuhan. Ini kan amburadul, menandakan bahwasanya kitab yang mereka jadikan rujukan itu adalah dongeng-dongeng. Ya, Selamat siang Kristen, Assalamualaikum. Islam Kristen bang, beri salam sesuai dengan agamamu bang. Bang, Kristen, Islam tadi Kristen ada bang, beri salam sesuai dengan agamamu bang. Kristen, bang Kristen, Islam Kristen bang. ini bunyi babi, dia bunyi babi kayaknya. Kalau tidur di kandang babi bang, jangan di sini. Turunkan dia. Jangan terlalu kayak gitu. Mau di rukia sama Ustadz Miftah ini. Ustadz Miftah di rukia dulu ini, kayaknya kerasukan babi gepet ini. Rupiah Ustaz, silakan. Aduh. Masya Allah, luar biasa ya guru-guru kita ini. Ya, mungkin sedikit ini ya memang di antara sekian banyak pentingnya dari guru-guru kita, ada juga satu hal yang tidak kalah pentingnya. Kita sebagai warga negara yang baik adalah salah satu kewajibannya mencerdaskan anak bangsa. Itu salah satu ya.
terlepas dari perbedaan agama, akidah atau apapun, kewajiban kita yang memiliki keilmuan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Dan salah satunya adalah dari konsep-konsep ketuhanan yang merusak akal waras, yang merusak akal sehat, yang menutup hati dari kebenaran. Coba kita bisa bayangkan, ikhwan fillah semuanya ya, hanya gara-gara konsep ketuhanan, pokoknya Yesus Tuhan, hampir semua rumus-rumus keilmuan dirusak oleh konsep tersebut. Rumus matematika pun rusak hanya gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan. 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa, akhi? Sama dengan 1. Rusak rumus keilmuan. Begitu juga rumus-rumus yang lain. Gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan, rumus histori dan sejarah sanad yang namanya silsilah pun rusak. Tuhan kamu siapa? Yesus. Emang Yesus Tuhan? Iya. Tuhan itu maha apa? Ini enggak? Kuasa enggak? Kuasa. Maha segala-galanya? Iya. Yang awal enggak? Iya. Yang akhir enggak? Iya, katanya. Terus Yesus dilahirkan? Iya. Yesus dengan Maria tua siapa? Tua Yesus. Gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan, mereka tidak bisa membedakan antara yang tua yang melahirkan dengan yang dilahirkan. Maka kewajiban kita dengan Gurunda ini terutama ya, dan guru-guru yang lain, kewajiban kita adalah mencerdaskan anak-anak bangsa tersebut. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 22. Begitu miris kalau kita dengarkan. Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'ilun. Sungguh seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk bergerak yang nongkrong di permukaan bumi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tuli dan juga yang bisu. Apakah yang tuli itu tidak bisa berbicara? Bukan. Apakah yang bisu itu juga tidak bisa berbicara? Mohon maaf, salah. Apakah yang tuli itu karena tidak mendengar telinganya tersebut, mendengar suara-suara dan nasihat-nasihat? Tidak. Apakah yang bisu itu tidak bisa bicara karena mulutnya terkunci ataupun lidahnya yang pendek? Bukan. Tetapi apa? Alladzina la ya'ilun, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan baik. Sehingga apa? Tidak bisa membedakan mana ciptaan, mana Sang Maha Pencipta, mana manusia dan mana Tuhan. Tidak bisa membedakan mana esensi dan mana sifat, gara-gara konsep pokoknya Yesus Tuhan. Kawan-kawan di bawah Pak Ustadz Miftah sama Pak Ustadz Felix nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Nggak ngerti mereka ini. Nggak ngerti, nggak pernah dijamah Roh Kudus ini. Saudara-saudara semua, percaya nggak seorang nabi menjual istri-istri dan ladang? Inilah Nabi Yeremia ya, 8:10 nih ya. Saya sudah banyak bercakap kepada Oten, ini dibilangnya Nabi Yeremia ini. Jadi ya, kita bacakan dulu. Nabi Yeremia 8:10. Ya, 8.10 TB ya. Tuhan bodoh ya. Nah, itu dia. Jadi kita bacakan ya, saudara kita ya. Ini 3 kena nih. Menyedihkan sekali nih. Sebab itu aku Nabi Yeremia akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Begitu sedihnya. Istri-istri Oten ini disuruh nabinya dikasih sama orang lain.
Bagaimana itu coba? Yang kedua, ladang-ladang mereka kepada penjajah sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, seperti ladangnya punya sawit berapa hektar, ya kan, dikasihkan kepada penjajah. Itu yang kedua. Maju mundur kena nih semua nih. Yang ketiga, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imamnya melakukan tipu daya. Berarti nabi mereka nih sama imamnya ini penipu, saudara. Ya kan? Setelah dikasih istri-istri mereka kepada penjajah ini dan ladang-ladang mereka sama penjajah, kena tipu lagi. Nggak menyedihkan itu. Luar binatang itu memang. Bagaimana menurut Anda? Pas tidak kira-kira? Betul, Cah Ayu. Iya. Betul kan? Jadi gini. Tadi intinya apa yang sudah dijelaskan Ustadz Miftah tadi, apa yang saya sampaikan, yang dimatikan adalah hati, sehingga secara otomatis akal pun ikut mati. Nah, itu Ya, kudus tidak itu. difungsikan. Nah, tidak difungsikan akal pikirannya. Saya pernah Ustadz, saya pernah naik ke room Edis. Ya. Kalau ada Edis di bawah, saya tantang kamu dengan Yeremia ini, Nabi Yeremia ini. Kamu jelaskan. Saya dilempar sama Edis. Dia nggak berani menjawab. Saya kan begitu. Itu Saya tanya ini. tadi ada yang ini kan, ada yang tapping itu Edis asli ataupun Edis ini ya, Edis KW karena banyak yang aneh-aneh juga gitu sekarang. Jadi Ya, aku mau ngomong sebentar ya. Edis Aku mau ngomong palsu, sebentar. Edis KW, banci atau bansir, banser. Silakan naik lah Edis, segala Edis. Iya, Edis segala Edis panci, lah, Edis terserah lah kau. baskom naik. Pak Ustadz, aku izin Itu banyak aku ngomong. banget kayak Tuhannya itu namanya. Aku izin ngomong ya. Ini karena kan dibilangnya kalau agama Islam itu tadi aku baca typingan itu kalau membahas Bible itu kan katanya apa tuh namanya dakwah. Tapi kalau Oten bahas Bible bahas Al-Qur'an katanya hujat atau apa. Jadi kayak gini lah. Ku awali dari kayak gini, ini dari perkataanku ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa, silakan diluruskan gitu ya. Jadi kenapa Muslim itu membahas Bible juga gitu ya. Jadi gini loh. Pertama ya, buktinya Yesus berdakwah aku awal dari awal dulu. Dikit aja aku ngomong. Yesus berdakwah itu ketika usia 12 dan 30 tahun. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ada itu di Lukas 2 sampai 42. Terus ada juga di Lukas 3:23 itu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tahu kalian? Ini ku awalin dulu ya. Lukas 2:42 apa katanya? Di atas itu menceritakan kisah Yesus ketika dia mulai berdakwah dan mengikuti kajian yang disampaikan para alim ulama di dalam bait Allah. Lukas 2:46 sampai 49. Kemudian kisah beliau hilang sama sekali ketika dia berumur 13 sampai dengan 29 tahun dan baru muncul kembali ketika beliau berumur 30 tahun seperti yang tertulis dalam Lukas 3:23 di atas tadi itu kan ya. Nah, Lukas 3:23 itu kan memberikan bukti kemunculan Yesus pada usia 30 tahun. Kemudian beliau wafat dalam usia 33 tahun. Oleh sebab itu, seandainya ada umat Kristen atau siapapun yang bisa memberikan bukti-bukti tertulis dalam Bible kalian tentang kisah Yesus ketika berumur sekitar 13 sampai 29 tahun, yaitu ketika beliau memasuki usia remaja sampai dewasa, beragama Kristen tidak menyangka dengan pernyataan yang kelihatannya sepele gitu loh, tapi sebenarnya sangat berarti bagi keimanan dan kehidupan beragama karena hal tersebut menyangkut keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, jika kami ya, aku bilangnya kami karena aku udah muslim ya, jika kami sebagai umat beragama Islam sangat mengkritisi kandungan Bible terutama semuanya gitu kan ya, itu wajar saja. Sebab apa? Al-Quran banyak memberikan informasi tentang keberadaan Yesus, Nabi Isa. Kalau kami, Yesus menurut kalian, Taurat, Zabur, Injil, yang semua itu merupakan bagian dari keimanan kami Islam. Bahkan termasuk adalah salah satu rukun iman bagi setiap muslim seluruh dunia loh bahkan. Nah, seharusnya umat Kristiani itu lebih pantas mengkritisi kandungan kitab sucinya, bukan jadi musuh Oten itu Bible bukan kami. Betul kan Pak Ustadz kayak gitu kan?
Nah, Masya Allah, Bunda. Iya kan, itu ya? lancar banget Roh Kudusnya, Bunda. nah karena ada Roh Kudus. Ini Ustaz Miftah, dia sudah belanja tadi belanja Roh Kudus. Udah belajar, bener kan kayak gitu kan? Maaf kalau aku salah, bener kan kayak gitu kan? Sodak lah ya, akhi. Nah, karena aku belajar gitu lah. Mereka masalahnya imani saja, nggak ada Roh Kudus dalam diri. Sama aku juga kayak gitu dulu. Nah, gitu. Makanya jangan. Jadi jangan kayak gitu, saudara-saudara, kan? untuk mematikan Edis ini aja, nggak usah banyak-banyak data sama dia, nggak perlu. Kasih aja Yeremia 8:10 ini, TB ini. Begini Bang Joseph, saya kasih masukan ya Bang Joseph dengan kaum muslimin yang ada di bawah. Jangan mau pusing hanya karena manusia Edis itu orangnya stres. Anggap saja orangnya stres, orang gila. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan seperti itu? Orang Kristen juga yang mengatakan, ada di VT-VT saya, sudah ada 3 Kristen yang mengaku bahwa Edis itu adalah orang yang putus asa. Pertama, Edis itu adalah sampah bagi Kristen. Saya ada buktinya kok. Pengakuan daripada Kristen-Kristen tentang Edis. Jadi jangan mau ikutan bodoh hanya karena Edis. Jangan mau ketularan bodoh hanya karena Edis. Gitu Pak. Kita nggak ketularan bodoh, cuma untuk Ustadz Felix menghajarnya seperti itu. Kena pelanggaran Ustadz Felix. Begini, Bang Joseph nanti ngomongnya agak dikontrol ya karena takut hilang. Nah, Bang Zuma Iya. juga hilang. Bang Zuma juga hilang. Ustadz Felix, Bang Zuma hilang itu. Bahaya soalnya. Kena pelanggaran tadi Bang Zuma. Iya kayaknya. Ustadz Felix kena pelanggaran. Makanya kalau untuk melawan mereka itu hanya ini udah cukup, nggak usah pakai data lain. Jelaskan ini. Ini jelas, maju kena, mundur kena. Mereka kita tanya dulu, Yeremia ini nabi apa rasul? Kalau dibilangnya nabi, kita jelaskan. Kalau dibilangnya rasul pun kita jelaskan. Kita baca, kita tambahkan saja. Sebab itu aku Nabi Yeremia, atau sebab itu aku Rasul Yeremia. Kan kena kan? Akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Berarti nabi mereka ini sifatnya jahat dan penipu betul. Jelas. Mereka tidak bisa membantah ini. Jelaskan ini apa? Tidak bisa. Diimani salah, nggak diimani pengkhianat. Karena Bible sendiri. Seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bangkit lagi aku. Saya lebih hebat daripada Yesus. Yesus bangkit hari ketiga. Saya bangkit hanya Lanjut Bang Joseph, lanjut. Tapi sedikit ini ya, seperti yang seringkali disarankan oleh guru-guru kita, guru-guru kita gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita lebih meramaikan komal-komal muslim. Karena apa? Target dan sasaran mereka itu bukan untuk mendengarkan jawaban dan juga mendengarkan satu kebenaran. Tetapi hampir semuanya tujuan mereka adalah untuk memframing tentang Islam itu sendiri. Maka alangkah lebih baiknya seperti yang dinyatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim baris yang keempat itu dikatakan di situ zuka fa in kana za syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana za khairin faqarinhu tahtadi. Apabila kalian mendapatkan suatu perkumpulan, satu komunitas, satu komal, di mana komal tersebut banyak mudaratnya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak buruknya, maka fajanibhu sur'atan, segeralah berpaling, segeralah menghindar, segeralah jauhi. Tapi sebaliknya, fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Tapi ketika perkumpulan tersebut, komunitas itu, komal itu memberikan kajian-kajian dan keilmuan yang mengedukasi,
yang bisa menambah wawasan dan pemikiran kita lebih luas dan lebih baik dengan mendengarkan tausiah dan kajian dari guru-guru kita tersebut, faqarinhu, berbaurlah, dekatilah, bersatulah. Tadi mudah-mudahan itu akan menjadi solusi, akan menjadi petunjuk buat kita dari berbagai macam persoalan, permasalahan, termasuk juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui. Maka dari itu kita lebih baik ramaikan komal-komal muslim, apalagi kita sudah tahu apa tujuan mereka tersebut. Itulah buat teman-teman dan sobat-sobat ikhwan fillah, dan kita dengarkan dari kajian-kajian guru ini. Ustadz izin Assalamualaikum sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan saudara lain semuanya, saya minta izin, saya Mr. Joker minta izin mau sholat zuhur dulu ya, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi